Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Resti Aulianur, NPM 195017. Dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Presiden keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan biografi mengenai Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nama lengkapnya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa yang kita sebut atau kita kenal itu Gus Dur. Lahir di Jombang pada 7 September 1940. Beliau sudah wafat di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009. Beliau beragama Islam, istrinya bernama Sinta Nuriyah, dan mempunyai 4 orang putri. Beliau merupakan dari Partai Politik Kebangkitan Bangsa atau PKB. Karirnya itu pada tahun 1984 sampai 1994 menjadi Ketua Umum PBNU, kemudian menjadi anggota MPR dari Golkar pada tahun 1987, kemudian tahun 98 menjadi Ketua Dewan Penasihat PKB, dan pada tahun 1999 sampai 2001 menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya pendidikan beliau yaitu bersekolah dasar di SD Kris, kemudian pindah ke SD Mataram Perwari. Kemudian SMP-nya di Pondok Pesantren Krapyak. Setelah itu pesantren Tegar Rejo, pesantren Tambak Beras. Kemudian beliau kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan kemudian di Universitas Baghdad, Irak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Nah, jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat setelah menang dalam pemilu pada bulan Oktober 1999. Nah, setelah mengalahkan Megawati lewat pemungutan suara atau voting yang tertutup dan rahasia dari 691 anggota MPR yang mengikuti suara dalam pemilihan presiden tersebut. Nah, Abdurrahman Wahid ini memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati memperoleh 313 suara. Nah, kemudian Abdurrahman Wahid menang dalam voting tersebut, akhirnya menjadi presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden yang dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Setelah menjadi presiden, Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang disebut Persatuan Nasional. Ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan atau PK, non-partisipan, dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Kemudian selanjutnya ada kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001. Kemudian yang kedua ada penajaman visi ekonomi. Yang ketiga ada rekonsiliasi dengan lembaga internasional, yaitu dengan Bank Dunia, IMF, ADB, dan negara donor. Keempat, yaitu ada penajaman restrukturisasi perbankan. Yang kelima ada penajaman restrukturisasi BUMN. Yang keenam ada penajaman restrukturisasi sektor real. Yang ketujuh ada realokasi subsidi prioritas pada sektor rawan krisis termasuk kesehatan. Kemudian kebijakan selanjutnya pada bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada penajaman program JPS pendidikan dan kesehatan, yaitu mewajibkan belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara. Kemudian yang kedua, membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara. Yang ketiga, menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan.
Selanjutnya, di bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama yaitu Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan perampingan struktur pemerintahan. Nah, dengan pembubaran kedua departemen ini, Gus Dur juga diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999. Nah, pada tanggal 23 November tahun 2000, namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Nah, pembentukan departemen ini dinilai strategis mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam di laut yang belum menerima perhatian khusus dari pemerintahan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, ini agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kemudian yang ketiga, memisahkan TNI dan Polri. Ya, seperti yang kita ketahui pada pemerintahan Orde Baru itu disebut ABRI. Nah, yang keempat yaitu menyelesaikan kasus KKN pada 6 Desember 1999. Nah, KKN pada masa Orde Baru ini, kasus KKN ini kembali dibuka dan hasilnya Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN di berbagai yayasan yang dipimpinnya. Selanjutnya, kebijakan dalam bidang HAM atau hak asasi manusia. Abdurrahman Wahid ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Nah, sosok yang pluralis. Kenapa? Karena beliau mendukung keberagaman dan membela hak minoritas keturunan Tionghoa dengan mengakui Konghucu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, serta menetapkan Imlek sebagai libur nasional, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Kemudian yang kedua yaitu mengubah nama Papua. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Papua itu diberi nama Irian Jaya. Nah, kemudian pada 1 Januari tahun 2000 secara resmi Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas berakhirnya pemerintahan Gus Dur. Nah, jatuhnya pemerintahan Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial. Memang, selama menjadi presiden, Gus Dur dikenal sering mengeluarkan gagasan yang kontroversial. Nah, kemudian berikutnya saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan apa yang memicu kontroversial. Pertama, gagasan mencabut TAP MPRS tentang pelarangan PKI. Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan. Karena itu, Gus Dur mengurungkan niatnya membawa gagasan tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Kemudian yang kedua, gagasan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Nah, Israel adalah negara yang menjajah dan banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap Palestina, sehingga membuka hubungan kerjasama dengan Israel itu sama saja melanggar isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyerukan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian selanjutnya Gus Dur mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Kemudian kebijakan yang memicu kontroversial selanjutnya adalah Gus Dur mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Nah, kemudian selanjutnya ada pencopotan beberapa menteri yang tidak menurutinya dan tidak sejalan dengannya seperti Yusuf Kala, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Laksamana Soekardi, Menteri BUMN, Wiranto, Menko Polham, ada Yusril Iza Mahendra, Menkumham, kemudian SBY sebagai Menko Polsaskam, dan lain-lain, sehingga sejak dari itu merenggangkan hubungan dengan Golkar dan PPP. Nah, hubungan Gus Dur dengan DPR ini bahkan dengan menteri-menteri kabinetnya sendiri pun kurang harmonis.
Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap presiden semakin menipis ketika Presiden Gus Dur diduga terlibat dengan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Apakah teman-teman tahu apa peristiwa Bulog Gate dan Brunei Gate? Ya, pada tahun 2000, pada bulan Mei, Bulog Gate adalah dugaan pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar. Nah, pada bulan Mei itu Bulog melaporkan bahwa 35 miliar itu menghilang dari persediaan kas Bulog. Nah, tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Nah, skandal ini disebut skandal Bulog Gate. Selanjutnya, skandal Brunei Gate, yaitu Gus Dur dituduh menyimpan uang sebesar 2 juta dolar untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Nah, namun Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut dengan skandal Brunei Gate. Kemudian selanjutnya DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki mengenai keterlibatan Gus Dur mengenai kasus tersebut. Nah, pada 1 Februari 2001, DPR menerima hasil kerja pansus. Nah, yang pertama yaitu mengeluarkan memorandum peringatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan. Kemudian yang kedua yaitu melanggar TEP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Nah, namun Presiden Gus Dur ini tidak menerima isi memorandum tersebut. Jadi DPR mengeluarkan memorandum kedua pada tanggal 30 April 2001. Nah, namun pada tanggal 28 Mei tahun 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan bahwa Presiden Gus Dur tidak terbukti terlibat dalam 2 kasus tersebut. Jadi, hubungan Gus Dur dengan DPR ini semakin tegang ketika Presiden Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR. Ancamannya itu yaitu jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, Gus Dur akan mengeluarkan dekret presiden, yaitu akan melakukan percepatan pemilu, yang artinya akan ada pergantian DPR. Namun pada 21 Juli atas permintaan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa, yaitu agendanya memberhentikan Gus Dur sebagai presiden Indonesia. Nah, di sisi lain, Gus Dur menegaskan tidak akan mundur sebagai presiden. Nah, merasa posisinya terancam, kemudian Gus Dur mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001 sebagai perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Yang pertama yaitu membekukan MPR dan DPRI. Kemudian yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan-badan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu membekukan Partai Golkar. Dari isi dekret presiden tersebut, TNI dan Polri tidak melaksanakan tugasnya untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan dirinya, justru tidak melaksanakan tugas dari Presiden Gus Dur. Menurut Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001, TNI dan Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik. Nah, hal ini semakin melancarkan MPR untuk melanjutkan sidang istimewa. Nah, saat itu seluruh MPR yang hadir setuju untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Gus Dur dianggap sudah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak memberikan pidato pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR. Nah, dengan demikian secara resmi MPR memberhentikan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Nah, kemudian mengangkat Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden RI yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Baik,
Sekian penjelasan dari saya mengenai masa pemerintahan Presiden Indonesia yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.